Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, kembali lagi bersama Pondok Iqra. Di pelajaran kali ini insya Allah kita akan sama-sama mempelajari atau latihan bagaimana cara membaca ikhfa ya. Keterangan ikhfa yaitu bila mana ada nun sukun atau tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasroh maupun tanwin dhammah, lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka suara nun sukun dan tanwin tersebut itu harus disamarkan disertai dengan gunah ya. Adapun tingkat kesamarannya, kalau ikhfa aqrab yaitu tingkat kesamarannya a'la atau tinggi ya. Jadi suara samarnya itu lebih tinggi daripada gunahnya. Kalau ikhfa ab'ad yaitu tingkat kesamarannya atau tingkat ikhfanya adna atau rendah ya. Jadi suara dengungnya itu lebih tinggi daripada suara samarnya. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, ikhfa awsat. Ikhfa awsat tingkat kesamarannya yaitu seimbang ya. Jadi antara suara samar dengan gunahnya itu seimbang. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi ikhfa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama aqrab, yang kedua ab'ad, dan yang ketiga awsat. Baik, selanjutnya kita akan latihan membaca ikhfa huruf dzal. Huruf dzal ini merupakan salah satu daripada huruf ikhfa awsat ya. Maka dari segi bacaannya atau cara menyamarkannya yaitu seimbang antara kesamaran dan gunahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min dzurriyyatin. Nun sukun berhadapan dengan huruf ikhfa dzal, maka suara nun sukun tersebut harus disamarkan disertai dengan gunah. Dan tingkat kesamaran dan gunahnya itu seimbang. Min dzurriyyatin. Jadi persiapan huruf dzal ya, ketika menyamarkan nun sukun atau menggunakan nun sukun harus langsung persiapan huruf dzal. Min dzurriyyatin. Jadi tidak dibaca min dzurriyyatin ya. Jadi suara gunahnya itu adalah al-khayshum ya, atau yang keluar dari pangkal hidung. Jadi bukan suara ang, ing, ung ya, melainkan suara gunah yang keluarnya itu dari pangkal hidung. Anzil qarnain, anzil qarnain, yatiman dha maqrabah, yatiman dha maqrabah. Tanwin fathah yang di atas mim itu harus disamarkan disertai dengan gunah karena berhadapan dengan huruf ikhfa dzal ya. Yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah. Ini juga sama, tanwin fathah berhadapan dengan huruf dzal, maka tanwin tersebut harus disamarkan disertai dengan gunah. Aw miskinan dza matrabah a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Selanjutnya kita latihan membaca huruf ikhfa zai. Jadi bila mana ada nun sukun atau tanwin lalu berhadapan dengan huruf zai, maka suara nun sukun dan tanwin tersebut harus disamarkan disertai dengan gunah. Dan di sini termasuk ikhfa awsat, maka antara kesamaran dan gunahnya itu seimbang ya. Unzila, unzila. Nun sukun berhadapan dengan huruf zai, maka suara nun sukun tersebut harus disamarkan disertai dengan gunah. Unzila. Inzalantum, inzalantum, lananzi'anna, lananzi'anna, aw yulqa ilaihi kanzun
أو تكون له جنة يأكل منها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Tanzilul, nun sukun berhadapan dengan huruf zai, maka suara nun sukun tersebut harus disamarkan. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Baik, selanjutnya kita akan latihan membaca huruf ikhfa huruf sin. Dan huruf sin ini merupakan salah satu daripada ikhfa ausat, maka tingkat kesamaran dan gunahnya itu seimbang ya. Min ayatin aw nunsiha nun sukun berhadapan dengan huruf ikhfa sin, maka suara nun sukun tersebut harus disamarkan disertai dengan gunah, dan tingkat kesamaran dan gunahnya itu seimbang karena termasuk ikhfa ausat. Min ayatin aw nunsiha qawlan sadida. Tanwin fathah berhadapan dengan huruf ikhfa sin, maka suara tanwin tersebut harus disamarkan disertai dengan gunah. Qawlan sadida, jadi tidak dibaca qawlang sadida ya, jadi harus disamarkan. Qawlan sadida. Khamsatun sadisuhum, tidak dibaca khamsatun sadisuhum ya, melainkan tanwin yang ada di atas ta marbutah tersebut harus disamarkan disertai dengan guna. Jadi bukan suara ang atau ya, melainkan suara guna yang keluarnya dari pangkal hidung. Khamsatun sadisuhum. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insa, nun sukun berhadapan dengan huruf sin, maka suara nun sukun tersebut harus disamarkan. Qutilal insanu ma akfarah. Selanjutnya huruf shin ya. Bila mana ada nun sukun dan tanwin berhadapan dengan huruf shin, maka suara nun sukun dan tanwin tersebut harus disamarkan disertai dengan gunah. Dan tingkat kesamarannya ini, antara tingkat kesamaran dan gunahnya itu seimbang karena huruf shin ini termasuk ikhfa ausat ya. Min sya'air, nun sukun berhadapan dengan huruf shin ya, maka suara nun sukun tersebut harus disamarkan disertai dengan guna. Min sya'air, jadi tidak dibaca min sya'air. Jadi ikhfa itu tidak dibaca ang, ing maupun ung ya, melainkan suara dengung yang keluarnya itu dari pangkal hidung. Min sya'air. Qulna idzan syatata. Tanwin fathatain yang ada di atas dal berhadapan dengan huruf shin yang merupakan salah satu daripada huruf ikhfa, maka suara tanwin tersebut harus disamarkan disertai dengan gunah ya. Idzan syatata, jadi tidak dibaca idzan syatata ya, melainkan idzan syatata disamarkan disertai dengan gunah, dan suara gunah tersebut bukan ang, ing atau ung ya, melainkan suara yang keluar dari pangkal hidung. Qulna idzan syatata wa yunshi'us sahabal thiqal. Nun sukun berhadapan dengan huruf shin, maka suara nun sukun tersebut harus disamarkan. Wa yunshi'us sahabal thiqal. Thumma idza sya'a ansyarah. Nun sukun berhadapan dengan huruf shin, maka suara nun sukun tersebut harus disamarkan disertai dengan gunah. Ansyarah. Min syarri ma khalaq.
Nun sukun berhadapan dengan huruf shin yang merupakan salah satu daripada huruf ikhfa awsat. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri. Nun sukun berhadapan dengan huruf shin, maka suara nun sukun tersebut harus disamarkan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi tidak dibaca wa min syarri ya, melainkan harus digunakan dan suara gunah tersebut keluarnya dari pangkal hidung atau al-khayshum ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.